Nah, ikhwah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat, al-akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah, menyanjung Allah atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus nikmat untuk bisa kembali menuntut ilmu, menimba ilmu, yang merupakan kewajiban kita semua dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa di penghujung salat, senantiasa berdoa dengan doa tersebut, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk mendapatkan ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiba, rizki yang halal, yang bagus, berkah, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencermati hadis ini atau lafaz doa ini, maka kita dapatkan ternyata yang pertama disebutkan adalah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mengapa disebutkan ilmu terlebih dahulu? Karena memang untuk mendapatkan keduanya, rizki yang halal itu membutuhkan ilmu. Seseorang manakala tidak mendapatkan atau tidak memiliki ilmu, maka tentunya akan sulit baginya membedakan mana yang halal, mana yang haram. Demikian juga yang ketiga, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terwujud kalau dia juga tidak memiliki ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipermudah untuk menimba ilmu. Kemudian ilmu yang harusnya kita pelajari adalah ilmu yang memang menjadi kewajiban kita untuk mengerjakannya. Tatkala kita mendapatkan beban syariat untuk solat, maka tentunya wajib bagi kita mempelajari ilmu tentang solat. Demikian juga materi pada kesempatan siang hari ini, kita akan mengangkat pendidikan anak dalam Islam, yang tentunya anak merupakan dambaan setiap muslim. Setiap keluarga menginginkan dan mendambakan anak. Kemudian juga bagi yang tidak memiliki anak pun, tetap mereka membutuhkan ilmu ini. Kalau yang memiliki anak, jelas dia punya kewajiban untuk mendidik anak. Bagi yang belum pun, maka nantinya pun dia berharap memiliki anak dan juga minimalnya bisa mencetak generasi-generasi muslim meskipun bukan anak kandung dia. Kalau sekarang yang hadir sudah memiliki anak yang sudah gede, dewasa, maka bukan berarti kita sudah terbebas, gugur dari kewajiban mendidik anak. Apalagi kalau kita masih memiliki anak-anak usia-usia kecil atau remaja atau pemuda yang tentunya sangat membutuhkan pendidikan dari kita. Maka oleh karena itu kita angkat pada kesempatan hari ini
dan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk membahas buku kecil dengan judul Pendidikan Anak dalam Islam yang dalam edisi bahasa Arabnya adalah Al-Wajiz fit Tarbiyah. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna, buku yang akan nanti kita bahas ini nanti berbicara tentang bagaimana mendidik anak secara umum dari mulai saat belum memiliki anak hingga nanti saat anak di dalam kandungan dalam rahim seorang ibu hingga nanti sampai anak usia 6 tahun pertama atau 6 tahun berikutnya, berarti usia-usia prasekolah sampai nanti usia-usia sekolah dasar atau menengah. Itu yang akan nanti kita bahas, lalu ditutup dengan menyebutkan beberapa kesalahan dari para pendidik, orang tua maupun guru di dalam mendidik anak-anak generasi muslim. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, di dalam kitab ini pada pendahuluannya di halaman 1 pada pendahuluan menyebutkan nanti secara umum akan pentingnya sumber daya manusia, kemajuan yang ada, teknologi yang maju, ekonomi yang kuat, negara yang kuat dengan berbagai macam kemajuan teknologi yang terus maju. Itu semua tidak akan mendatangkan manfaat kalau tidak dipegang oleh manusia-manusia yang berkualitas. Maka ini pendahuluan menyebutkan di antara sebabnya mengapa adanya risalah atau tema atau buku ini. Pentingnya sumber daya manusia, pentingnya kualitas manusia. Terkhusus nanti di dalam umat Islam pun kita punya misi, punya tugas, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 halaman 2 disebutkan di situ, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Yang artinya kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin. Memang di sini ayat ini mengajak bicara para sahabat saat itu, di mana Allah berbicara dengan para sahabat, kuntum wahai para sahabat generasi-generasi awal, khaira ummah, sebaik-baik umat, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Di antara sifat manusia terbaik ini, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Meskipun ayat ini berbicara terhadap para sahabat, namun tentunya maknanya umum. Sudah menjadi kewajiban kita umat Islam bagaimana umat Islam menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang paling mulia, baik di dalam beribadah, baik dalam bermuamalah, baik di dalam menegakkan syariat Islam, baik dalam semua perkara. Maka tentunya untuk mewujudkan umat yang terbaik, generasi yang terbaik, tidak mungkin kalau tidak mendapatkan porsi pendidikan atau tarbiyah yang cukup dan benar. Ya, tidak mungkin akan terwujud generasi umat terbaik kalau tidak mendapatkan porsi pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah yang cukup dan benar. Demikian juga di antara alasan mengapa perlu kita membahas tema pendidikan di dalam Islam selain untuk mewujudkan generasi terbaik,
Sebab berikutnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat itu saling memanggil untuk mengerumuni, berkumpul mereka, bersatu mereka, bagikan orang-orang yang sedang makan berkerumun di sekitar nampan. Itu kondisi nanti di akhir zaman, di mana umat-umat manusia selain umat Islam mereka akan berkumpul, tolong menolong, saling membahu untuk mengalahkan umat Islam, untuk memojokkan kaum muslimin. Sampai-sampai di situ Rasulullah menggambarkan kondisinya umat muslim yang menjadi sasaran dari umat-umat yang lain, dari Yahudi, Nasrani, orang-orang liberal, orang-orang Syiah di situ. Mereka berkumpul semuanya, tolong menolong di situ untuk meniadakan umat ini. Digambarkan Rasulullah sebagaimana orang yang makan. Coba bayangin kita merenung makan bersama-sama dengan satu nampan di situ. Mungkin zaman sekarang rada sulit didapatkan orang makan bareng-bareng. Namun bayangin saja punya satu nampan, makan bareng-bareng, berkerumun di situ. Lihat, ada yang ngambil dagingnya, ngambil nasinya, ngambil sayurnya, bahkan kadang-kadang berebut di situ, mencari yang paling enak, menu yang paling enak, lauk yang paling banyak. Masing-masing mengambil sesuatu yang dia inginkan. Kemudian para sahabat pun kaget, merasa heran. Umat Islam yang begitu besar kok bisa sampai dikalahkan, dikerumuni, menjadi sasaran semua umat, saling tolong menolong mengalahkan umat Islam. Maka mereka bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah karena jumlah kami sedikit di masa itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qal bal antum yawma idzin katsir, bahkan jumlah kalian di saat itu besar, banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, akan tetapi keadaan kalian, kondisi kalian, kualitas kalian wahai umat Islam di masa itu bagaikan buih air bah. Kita dapatkan kalau air banjir itu pasti ada buihnya, ada putih-putihnya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Jumlah kalian banyak, akan tapi kalian seperti buih air bah, di mana buih tersebut yang menyimpan berbagai macam kotoran, mengalir kemanapun air mengalir, tidak memiliki pendirian, terombang-ambing oleh arus air. Kalau buih di lautan pun sama, terombang-ambing oleh ombak di lautan, kanan, kiri, depan, belakang di situ. Itu menggambarkan kepada kita akan kualitas umat yang buruk, yang tidak lagi memiliki prinsip Islam, tidak lagi memiliki prinsip akidah yang mereka perjuangkan, tidak lagi memiliki prinsip akhlak sesuai syariat Islam. Akidah mereka pun mulai mengikuti akidah dan keyakinan umat-umat yang lain. Ibadah pun mulai mengikuti ibadahnya umat lain.
akhlak, adab pun mulai mengekor pada akhlak dan kebiasaan orang-orang kafir di situ. Kalau kondisinya seperti ini, maka ancamannya, hukumannya, kata Allah, kata Rasulullah, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Maka Allah benar-benar mencabut dari hati musuh kalian rasa takut. Musuh-musuh Islam tidak lagi takut kepada kaum muslimin. Kaum muslimin tidak lagi memiliki izzah, kewibawaan di hadapan umat lain, menjadi bulan-bulanan umat lain. Tidak ada satupun ajaran dari ajaran Islam melainkan dipojokkan, dianggap ajaran yang radikal, yang menyimpang, yang mengajak kepada keterbelakangan. Dan itu zaman ini sudah kita rasakan. Makanya ancaman nanti musuh Islam gak lagi takut kepada umat Islam. Bahkan Allah tanamkan penyakit al-wahan pada dada-dada kaum muslimin. Apa itu wahan? Rasulullah menjelaskan wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Maksud cinta dunia ya generasi umat Islam mulai hanya memikirkan dunia, 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 dan dunia. Mereka mengejar dunia tanpa memperhatikan batasan-batasan Islam. Orientasi mereka mendapatkan kekayaan harta tanpa membedakan mana halal, mana haram. Orientasi mereka menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang, mana yang ada kecurangan di dalamnya, mana yang ada kejujuran. Dan itu semua ikhwati fillah kita rasakan zaman sekarang. Tidak ada satupun perkara, terkadang itu hak kita untuk mendapatkan harus membayar sekian ratus juta, menunjukkan kepada kita akan manusia sudah mulai cinta dunia. Belum lagi benci mati. Mereka hanya memikirkan nyawa dia, diri dia. Yang mereka khawatirkan nyawa dia, takut akan mati. Maka tatkala ingin mengamalkan ajaran Islam, takut kalau seandainya itu mengancam nyawa dia, dan seterusnya. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Jadi di dalam pendahuluan ini menjelaskan kepada kita akan tujuan atau pentingnya tema yang akan kita angkat, yaitu pendidikan anak di dalam Islam. Minimalnya tadi untuk mewujudkan kondisi umat yang terbaik. Tidak mungkin terwujud tanpa melakukan pendidikan anak dalam Islam yang betul-betul sempurna. Demikian juga umat Islam yang terpojokkan, umat Islam yang tidak lagi memiliki kewibawaan, yang menjadi sasaran musuh-musuh Islam, itu tidak akan terjadi kalau seandainya generasi umat Islam sekarang ini mendapatkan porsi pendidikan yang baik dan benar. Itu menjadi alasan dan pentingnya tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Berikutnya, setelah menyampaikan pendahuluan halaman kelima, maka akan diterangkan kepada kita peranan penting keluarga di dalam Islam. Sebelum kita berbicara tentang pendidikan, makanya sebagai pengantar, satu pengantar pertama kenapa kita penting membahas tentang pendidikan dalam Islam. Yang kedua, diterangkan sejauh mana pentingnya keluarga di dalam Islam, terkhusus di dalam pendidikan di situ. Pada paragraf pertama diterangkan di situ bahwa keluarga itu tempat pertama untuk pertumbuhan anak.
sebelum mendengarkan dari orang lain, pertama kali anak mendengarkan dari orang tua. Sebelum diajarkan oleh guru-guru mereka di sekolah, pertama kali anak mendapatkan pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan keluarga. Sebelum anak bermuamalah, berinteraksi dengan lingkungan sekitar anak sebayanya, maka pertama kali dia pun akan berinteraksi dengan anggota keluarga tersebut. Maka hal ini menunjukkan akan pentingnya keluarga di dalam Islam, apalagi tahun-tahun pertama dalam kehidupan anak, dalam arti usia prasekolah, itu tahun-tahun yang paling penting dan paling kritis, paling menentukan. Apa yang sudah terbentuk di usia-usia prasekolah akan menjadi modal utama dia di dalam pendidikan setelahnya di sekolah. Tentunya yang paham akan dunia pendidikan lebih paham lagi. Usia 0 sampai sekian tahun, 2 nanti 2 sampai 4, 4 sampai 6, itu kan ada perkembangan khusus pada anak. Dari mulai psikomotoriknya, mulai dari kognitifnya, kemampuan daya ingatnya, apa yang perlu, yang gampang mereka ingat apa, itu kan banyak teori-teori pendidikan seperti itu. Usia-usia di mana mereka sangat mengandalkan panutan. Usia-usia yang perlu pembiasaan. Kalau teori, nasihat, omongan tidak banyak berpengaruh. Tapi apa yang dibiasakan di keluarga saat itu akan sangat membekas pada anak tersebut. Kalau sudah membekas, nanti ditambah pendidikan sekolah yang seirama, yang sama, akan semakin memperkuat karakter anak tersebut. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan untuk makan yang halal, maka nanti di sekolah akan kembali diperkaya akan teorinya. Tapi kalau di rumah sudah tidak terbiasa makan yang halal, atau bahkan adab-adabnya pun belum ditanamkan, maka akan kesulitan nantinya. Maka kita katakan peranan keluarga sangatlah penting. Itu satu. Jadi kalau ditanya peranan penting keluarga itu apa? Pertama, sangat penting di usia-usia pertama, di tahun-tahun pertama, di mana dia belum mengenyam pendidikan, belum makan bangku sekolah, kata orang. Kemudian di antara perkara lain yang menunjukkan akan pentingnya keluarga di dalam Islam, betapa besar pengaruhnya dalam pendidikan, itu karena kita lihat paragraf ketiga di situ diterangkan musuh-musuh Islam telah menyadari pentingnya peranan keluarga. Mereka sadar bahwa keluarga itu sangat penting dalam mencetak generasi-generasi Islam. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan melakukan berbagai macam cara dan usaha untuk merusak keluarga kaum muslimin. Di antara caranya di halaman 6 disebutkan di situ cara-cara mereka musuh-musuh Islam. Kalau kita bicara musuh Islam itu ya orang-orang kafir khususnya, atau orang-orang muslim yang memang sudah terpengaruh dengan mereka, orang-orang liberal, orang-orang komunis dan lain sebagainya, yang jelas-jelas permusuhannya terhadap kaum muslimin. Cara mereka yang pertama adalah merusak wanita muslimah dan menyerukan kepada mereka agar meninggalkan tugasnya yang utama dalam menjaga keluarga dan mempersiapkan generasi. Dan ini sudah sangat-sangat kita rasakan.
merusak wanita muslimah dari adabnya, pakaiannya, ibadahnya, tutur katanya, kita rasakan sekarang ini. Bagaimana generasi muslimah usia-usia sekolah sekarang, anak-anak SMP, SMA, kuliah, pergaulannya, ibadahnya, pakaiannya, maka menggambarkan kualitas muslimah. Belum lagi mereka menyerukan kepada mereka agar meninggalkan tugasnya. Terbukti dengan banyaknya wanita-wanita karir. Coba bayangkan kalau bapaknya, suaminya bekerja, istrinya bekerja, minimalnya sehari 8 jam, belum lagi kalau punya jam lembur, belum keluar kota. Tidak bisa kita bayangkan siapa yang menemani anak-anak mereka di rumah. Mungkin dititipkan ke tempat penitipan atau mungkin punya pembantu, namun itu semua tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua, terkhusus ibunya. Dan ini kita rasakan. Entah apa alasannya, yang penting kita rasakan banyak sekali wanita-wanita karir yang bekerja di luar rumah, menguras habis, menyita waktunya, sebagian besar waktunya tersita untuk pekerjaan. Kalau sudah seorang wanita bekerja dari jam 7 sampai sore jam 8, jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 bahkan, ya tentu sudah habis, terkuras tenaganya di tempat bekerja. Lah apa berarti tidak boleh bekerja? Nanti kita bahas. Namun kita kan sedang membahas tentang di antara langkah musuh-musuh Islam di dalam menghancurkan generasi umat Islam dari keluarganya. Anak pun dititipkan ke mbahnya. Tentunya kita rasakan, bukan kita menyalahkan mbah, namun seringkali kakek nenek itu lebih terkesan memanjakan. Lebih terkesan memanjakan. Kasih sayangnya mengalahkan kebijakan. Kasih sayangnya mengalahkan apa yang harus dikerjakan, mana boleh, mana tidak. Maka apapun yang diminta kadang-kadang diberi tanpa memperhatikan terlebih dahulu bahayanya atau baik buruknya. Itu pertama. Yang kedua, langkah mereka merusak generasi muda dengan upaya mendidik mereka di tempat-tempat pengasuhan yang jauh dari keluarga. Maksudnya menjauhkan anak dari keluarganya. Bahkan dari usia masih kecil. Bisa dengan pertukaran pelajar, hidup di bangsa mereka, kebiasaan di negeri mereka, dengan kebiasaan mereka, dan lain sebagainya. Meskipun tidak bisa kita pukul rata, tukar pelajar itu berarti negatif, tidak. Namun yang kita pandang adalah bagaimana generasi muda dijauhkan dari orang tuanya, dari keluarganya di situ. Lah, sistem-sistem pondok sekarang apakah termasuk di sini? Ya kita katakan belum tentu juga. Tergantung, kalau anak-anak masih prasekolah ya pasti di situ. Anak-anak SD pun lebih baik tidak pondok sebenarnya. Namun tidak bisa dipukul rata, ya tergantung kondisi orang tua dan kondisi anak serta kondisi tempat sekolah di situ. Karena tolak ukurnya pada maslahat dan mafsadahnya, kebaikan dan keburukannya. Nah, kalau semuanya orang tua sibuk tidak mampu mendidik, ya tentunya ada yang mendidik lebih baik daripada tidak mendapatkan semuanya. Tapi kalau kita bicara idealnya pendidikan itu merupakan tanggung jawab orang tua. Terkhusus masih anak-anak tahun-tahun pertama, usia prasekolah sampai 6 tahun setelah sekolah,
usia-usia SD itu yang paling banyak berperan dalam menanamkan karakter dan pendidikan adalah keluarganya. Yang ketiga, cara mereka juga merusak masyarakat dengan menyebarkan kerusakan dan kehancuran sehingga keluarga, individu, dan masyarakat dapat dihancurkan dengan berbagai macam teknologi, adanya game-game itu, adanya perjudian, dengan adanya obat-obat terlarang, dengan adanya kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, cara makan, cara berpakaian, cara bersikap, bahkan sampai dalam keyakinan itu mereka sebar luaskan di situ. Apalagi zaman sekarang teknologi semakin maju, semua bisa didapatkan hanya dengan HP, berbagai macam info di situ didapatkan semua. Maka kita pintar-pintar untuk bisa menyaring mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Itu tadi tentang pentingnya keluarga. Jadi pentingnya pertama, penting di dalam penanaman karakter, adab, pendidikan di tahun-tahun pertama atau di usia prasekolah. Pentingnya kedua, kita dapatkan ternyata musuh-musuh Islam pun menyasar rumah tangga, keluarga kaum muslimin untuk dihancurkan di situ. Meskipun tidak terang-terangan dalam arti ayo dihancurkan, tidak. Dengan tadi mengajak wanita bekerja, mengajak persamaan antara laki dan wanita. Akhirnya sekarang banyak laki-laki pengangguran, perempuan justru yang banyak ditempatkan di pekerjaan tersebut dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingnya keluarga diterangkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali di halaman 6 paragraf setelah nomor 3 itu. Sebelum ini, nah itu kan beliau menyebutkan perkataan Imam Al-Ghazali membahas tentang peran kedua orang tua dalam pendidikan anaknya. Beliau mengatakan, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi. Ketahuilah anak kecil, sobi, ya anak kecil atau sobi merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Kita bicara anak itu ya usianya macam-macam. Kalau dalam bahasa Arab ada tiflun, ada sobiyun, ada waladun. Kalau walad itu anak masih umum. Kalau dalam kandungan itu disebut janin. Kalau sudah keluar disebut tiflun. Sobi itu ya sudah usia-usia prasekolah tadi, itu sobi. Maka kata Imam Ghazali, anak kecil itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahiru jauharatun sadijatun. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan. Khaliyatun min kulli nakshin wa suratin. Jadi belum menjelaskan dulu tentang kondisi anak. Pertama amanah, nanti akan kita sebutkan beberapa dalilnya. Nah, amanah bagi orang tua menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki kewajiban mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan memiliki tanggung jawab. Al-imamu ra'in, seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi, lelaki pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, anaknya, istrinya, dan anggota keluarga yang lain yang di rumah itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, bahkan wanita pun juga ra'iyatun, bertanggung jawab di rumah suaminya. Wa mas'ulun, dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia
pimpin, terkhusus anak dan suaminya, dan seterusnya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa laki dan wanita, suami dan istri itu memiliki kewajiban mendidik anak. Maka beliau mengatakan anak kecil itu amanah bagi kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian kalau kita lihat tafsir para ulama, di antaranya Ali ibn Abi Thalib, di dalam menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, beliau mengatakan allimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Kata Ali bin Abi Thalib dalam menafsirkan ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, artinya ajarilah diri kalian kebaikan dan ajarilah keluarga kalian kebaikan pula. Ajarkan kebaikan pada diri kalian dan ajarkan kebaikan pada keluarga kalian. Mengajari berarti kan pendidikan di situ, tarbiyah di situ. Demikian juga Imam Muqatil mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, ku anfusakum adalah an yu'addibal muslimun nafsahu wa ahlahu. Seorang muslim mentarbiyah dirinya dan keluarganya. Faya'murahum bil khairi wa yanhahum 'anil syarri, memerintahkan keluarganya berbuat baik dan mencegah dari perbuatan keburukan. Ini dalil bahwa anak merupakan amanah, pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua di situ. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, wasiat untuk berbuat baik kepada anak itu lebih dulu disebutkan daripada wasiat untuk anak agar berbuat baik kepada orang tua. Wasiat kita, wasiat Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada anak itu lebih dulu disebutkan daripada wasiat Allah kepada anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka menunjukkan ikhwati fillah akan pentingnya pendidikan anak di situ. Kemudian juga beliau mengatakan kembali, hatinya tadi masih suci, ibarat permata yang masih alami, yang bersih dari pahatan dan bentukan. Permata yang masih murni, belum dibentuk, belum dijadikan perhiasan, masih murni. Maka nanti akan menjadi perhiasan sesuai pahatan dan bentukannya. Kalau pahatan dan bentukannya tidak benar, ya mutiara, permata yang alami tadi pun jadi buruk, bahkan patah, rusak, sia-sia. Kan gitu. Nah di sini beliau memberikan perumpamaan pendidikan anak itu, anak kecil itu, karena anak kecil sebagaimana tadi disebutkan masih bersih, masih suci. Seperti permata itu modal yang sangat mahal. Akan tetapi meskipun yang masih alami tadi, kalau pengolahannya tidak baik, pahatannya juga tidak benar, hasilnya pun buruk meskipun itu permata. Bahkan tadi saya katakan bisa pecah, sia-sia, tidak bisa lagi dijadikan perhiasan.
Maka anak tadi siap diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang disodorkan kepadanya. Anak tadi yang masih kosong tadi, dia akan siap untuk dipahat dengan cara apapun, diberi warna apapun. Wa huwa qabilun li kulli ma nukish wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih. Fa in 'uwidal khaira wa 'ullimahu nasha'a alaih. Lalu melanjutkan, jika dibiasakan dan diajarkan dengan kebaikan, sejak lahir melihat orang tuanya makan yang halal, tidak mendapatkan bapaknya merokok di hadapan dia. Misalnya sekarang kalau setiap hari mendapatkan orang tuanya merokok di situ, nanti besar diberi tahu ini haramnya, enggak mempan. Maka kalau dibiasakan dan diajarkan kebaikan, makan dengan tangan kanan, kemudian menyuci piringnya setelah makan, dibiasakan kebersihan di situ, baca bismillah, masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, dan seterusnya. Itu kan dibiasakan kebaikan, diajarkan kebaikan, suka menolong, mengucap salam, dan lain-lain kebaikan yang banyak. Maka fa in 'uwida al khaira wa 'ullimah nasha'a alaih, dia akan tumbuh dalam kebaikan juga. Dia akan tumbuh dalam kebaikan. Kemudian wasa'ida fid dunya wal akhirah abawah, kalau berhasil dibiasakan dengan kebaikan, buahnya kedua orang tua pun akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Wa kullu muallimin lahu wa muaddib, demikian juga akan berbahagia setiap pendidik dan gurunya yang dipasrai untuk mengajarkan, akan berbahagia juga. Di dunia berbahagia, mendapatkan anak yang berbakti, menyenangkan, diperintah juga taat, dilarang juga mendengarkan, diajak berbicara pun berbicara dengan sopan, lemah lembut, menyejukkan mata. Tapi kalau melihat anak diperintah malah berani dinasehatin, malah membentak orang tuanya, itu kan sedih rasanya. Masih di dunia sudah sedih di situ. Dibilangin, angkat suara, bahkan mungkin marah, menggebrak meja atau menutup pintu dengan keras, itu sakit. Kan itu sakit hati itu rasanya. Maka itu kalau anak kecil tadi dibiasakan dengan kebaikan, dan sebaliknya, fa'in uida syarra wa uhmila ihmalal bahaim, seandainya dibiasakan dengan kejelekan, hidup di rumah hanya dengan pembantu, setiap hari main game, nonton HP dan seterusnya, belum lagi kosakata yang masuk kepadanya, tutur kata yang kasar, dikit-dikit mengumpat, dikit-dikit nama binatang juga keluar di situ, hardian, caci makian, marah-marah terdengar setiap hari. Itu namanya dibiasakan dengan kejelekan. Bahkan dibiarkan sebagaimana binatang ternak, tidak dididik. Hasilnya, kata beliau, syakiya wa halaka, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Akhlaknya buruk dan rugi, dosanya pun ditanggung oleh pengurus dan walinya. Nah, dan seterusnya. Maka intinya itu sebagai contoh saja akan pentingnya keluarga di dalam pendidikan Islam. Di sini belum menggambarkan pentingnya dengan menggambarkan kondisi anak yang masih suci, yang masih bersih dari segala macam warna dan pahatan, maka membutuhkan pembiasaan, dan itu yang bisa hanya orang tuanya.
pembantu sebaik apapun dia akan orientasinya bekerja. Yang penting sudah dilaksanakan semua tugas dia, namun tidak sampai dalam membentuk karakternya. Makan mungkin, pakaian mungkin, mandi mungkin, sekolah mungkin, tapi untuk karakter, akhlak yang mulia tidak bisa itu diserahkan kepada orang lain. Termasuk nanti tatkala kita menyekolahkan anak kita, maka karakter pun harus betul-betul orang tua bertanggung jawab. Karena lingkungan sekolah sebagus apapun pasti ada di situ anak-anak yang kurang bagus. Meskipun kita tidak mengajarkan perkataan-perkataan yang kotor di rumah kita, namun kadang-kadang anak-anak kita pulang ke rumah membawa kata-kata kotor, mengumpat ini, berkata itu yang tidak pernah kita ajarkan, bahkan di rumah kita tidak pernah kita sebutkan, pulang-pulang ngomong, itu ada, dan itu pun saya rasakan di situ. Nah, maka tidak bisa kita mengandalkan orang lain, itu menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Dan mendidik anak itu nanti itu seperti kita merawat tanaman atau menanam tanaman. Kalau menanam ya kita mulai dari mencari benih yang paling bagus, media tanam yang subur yang bagus, kan gitu. Di mendidik anak itu seperti menanam, kalau saya menggambarkan. Sebelum kita menanam tanaman tertentu, bagi yang hobi tanaman hias, kan dia akan mencari bibit terbaik dulu. Kemudian mencari media tanam yang paling baik di situ. Kemudian tempat yang baik, cukup sinar mataharinya, tidak terlalu langsung terkena matahari, tapi juga tidak terhalang dari matahari. Kan gitu. Maka nanti kita mendidik anak pun sama. Dari mencari benihnya, medianya, tempatnya, dan seterusnya. Setelah tumbuh pun kita butuh menjaga dari tanaman-tanaman pengganggu atau serangga-serangga yang mengganggu di situ, atau bahkan dari tangan-tangan jahil di situ yang bisa merusak tanaman kita. Anak pun nanti sama seperti itu. Setelah berhasil kita tumbuhkan bagus, tapi kalau ada pengganggu kita biarkan, tanaman-tanaman pengganggu, hama-hama kita biarkan, ya tanaman yang sudah tumbuh bagus pun akan rusak nantinya. Ikhwati fillah jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Itu tadi pembahasan tentang pentingnya keluarga di dalam pendidikan anak. Setelah itu, halaman 8 disampaikan di situ tujuan pendidikan anak dalam Islam. Nanti setelah ini baru akan langkah-langkah mendidik anak. Apa saja yang dilakukan? Nah, ini baru muqaddimah, ini pengantar. Pertama, pentingnya materi ini. Kedua, pentingnya keluarga. Yang ketiga, tujuan pendidikan anak dalam Islam. Sebelum kita melangkah lebih lanjut membahas tentang tip-tip serta langkah-langkah dalam mendidik anak, maka kita harus pahami dulu tujuannya. Lah kalau langkah kita bagus, rapi, tapi tujuannya belum disepakati, kan bingung. Lah mau dibawa kemana? Mau kita jadikan apa? Targetnya apa? Sasarannya apa? Maka perlu kita pahami tujuan pendidikan anak di dalam Islam. Sebelum ke situ, bahwa kita sampaikan terlebih dahulu arti pendidikan anak. Itu adalah proses menumbuh kembangkan anak secara bertahap
kan itu, untuk menggapai tujuan tertentu secara sempurna. Itu pendidikan. Jadi proses menumbuh kembangkan anak secara bertahap. Tumbuh kembang anak itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu langkah. Tidak mungkin seperti sulapan, hanya bilang kun fayakun. Tidak, namun butuh proses pun butuh bertahap. Ya, membutuhkan proses, dan proses pun membutuhkan tahapan-tahapan di situ. Sampai nanti tujuan utama kita raih, kita dapatkan. Tumbuh kembang anak tadi ya tentunya banyak. Ya dari sisi akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, termasuk pula dalam fisiknya, badannya, psikomotoriknya, gerakannya. Itu pun menjadi sasaran pendidikan, menjadi objek pendidikan pada anak kita, yang kita tumbuh kembangkan semuanya. Akan tetapi yang nanti kita bahas lebih cenderung kepada akhlak, akidah, ibadahnya, muamalahnya, bukan pada fisik atau psikomotoriknya. Psikomotorik halus maupun psikomotorik kasarnya itu bukan menjadi pembahasan kita. Itu insya Allah silahkan, saya rasa masing-masing lebih tahulah tentang itu, tentang fisiknya, bagaimana gizi yang dibutuhkan apa, gerakan apa dan sebagainya. Itu tidak atau belum menjadi pembahasan kita. Yang kita jadikan pembahasan fokus pada pendidikan akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Itu yang menjadi fokus pembahasan kita. Maka beliau menyampaikan tujuan pendidikan. Beliau mengatakan banyak penulis dan peneliti membicarakan tentang tujuan pendidikan individu muslim. Mereka berbicara panjang lebar dan terperinci banyak. Masing-masing berbicara tadi dari sisi akidah, tujuannya A, B, C, D, E dan seterusnya. Dari sisi muamalah ini. Dari sisi ibadah ini dan lain sebagainya. Dari sisi fisiknya ini targetnya, itu banyak. Dan tidak cukup kalau kita bahas dalam kesempatan kali ini. Namun beliau meringkas apa yang mereka katakan, dapat kami ringkas sebagai berikut. Bahwa pendidikan anak itu tujuannya menyiapkan individu untuk beribadah kepada Allah. Hanya itu saja. Rincian yang banyak tadi mungkin dari sisi akhlak, dia bisa mengucap salam kepada orang lain, berbicara dengan lemah lembut, berani mengingatkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Itu semua bisa diringkas ibadahnya, rajin dalam mengerjakan sholat, menjaga sholat, bahkan amalan-amalan sunnah pun dijaga. Namun bisa kita ringkas, tujuan pendidikan anak adalah menyiapkan individu untuk beribadah kepada Allah. Hanya itu, menyiapkan individu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti menyiapkan individu dalam beribadah kepada Allah, ya kita siapkan fisiknya sehat, mampu nanti beribadah. Siapkan kebutuhan badan dia gizi, nanti agar bisa berpikir, mencerna, menerima kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah. Disiapkan akhlaknya sehingga nanti ketika mendapatkan pelajaran tentang akhlak pun bisa menerima, intinya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang kita maksud jangan dipahami sekedar sholat, zakat, puasa, tidak. Ibadah itu sebagaimana disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min aqwalin
wa af'alin adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Mencakup perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, itu ibadah. Ismun jami'un, segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhai. Maka tolak ukurnya yang dilakukan anak kita nanti itu Allah cintai, itu sudah ibadah. Mencakup perkataan ada dua, yang zahir maupun yang batin. Perkataan yang zahir jelas, tutur kata, mengucap syahadat, itu kan tutur kata, itu perkataan. Zikir, baca Al-Quran, memperbanyak tasbih, tidak bohong, tidak dusta, tidak ghibah, dan lain sebagainya, itu zahir. Lah terus kalau perkataan yang batin, perkataan yang batin itu ya iman tadi. Ingat dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati dia. Itu termasuk perkataan yang batin. Demikian juga perbuatan. Perbuatan ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir jelas membantu orang lain, orang tua, mendoakan, sholat, zakat. Itu kan perbuatan yang zahir, yang nampak. Yang batin, ya ketundukan dalam hati, pasrah, tawakal, iman kepada Allah, takut dan berharap hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, itu semua kan perbuatan batin itu. Takut orang takut tidaknya tidak bisa kita lihat dari fisiknya, namun hati seseorang itu. Maka batin di situ. Tawakal pun tidak bisa kita ukur dengan penampilan. Orang yang enggak bekerja berarti tawakal, yang bekerja berarti tidak tawakal. Orang yang sakit cukup berdoa berarti tawakal, tidak cukup. Maka tawakal itu perbuatan hati yang enggak nampak. Iman pun sama, sampai hari ini pun kita tidak tahu iman itu apa bentuknya, warnanya. Tapi ada. Maka nanti itulah ibadah. Tujuan pendidikan maka menyiapkan individu muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 14.40, waktunya habis berarti. Maka nanti mungkin hari ini sampai ini pembahasan kita. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut langkah-langkah mendidik. Sebelum menyebut langkah-langkah, maka nanti akan saya sebutkan perkara-perkara yang dibutuhkan dulu. Sifat seorang pendidik dulu itu apa saja. Sebelum nanti kita masuk ke langkah-langkah, kan nanti masuk langkah yang pertama ini dalam mendidik pendidikan generasi muslim. Nanti langkah yang pertama adalah memperhatikan anak sebelum lahir. Maka sebelum kita melakukan langkah-langkah, kita harus tahu dulu sifat-sifat apa saja yang diperlukan oleh pendidik, baik orang tua maupun guru. Demikian materi kita pada kesempatan siang hari ini. Ini ada satu pertanyaan. Yang lain pun silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Ustadz, mohon tipnya membiasakan anak dalam kebaikan seperti bangun pagi, meminta tolong atau maaf dan lain sebagainya. Jazakumullah khair wa iyyakum. Ya, tip membiasakan anak dalam kebaikan. Pertama, tip secara umum, pertama kali ya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami kan itu pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, membahagiakan kita. Pasangan doa ini pun umum, laki perempuan sama. Rabbana hablana min azwajina itu artinya pasangan. Kalau yang berdoa istri ya berarti mengharapkan, meminta kepada Allah suami yang menyejukkan mata. Kalau yang berdoa suami pun sama.
Wa dzurriyyah itu keluarga, anak keturunan di situ. Ini pertama kali, tip pertama kali, jangan pernah melupakan doa. Karena pendidikan atau hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendidikan atau hidayah, bukan pendidikan, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah itu Allah. Manusia hanya bisa memberikan hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Manusia hanya bisa memberikan penjelasan. Akan tapi taufik anak kita ngikutin apa tidak, itu nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pertama kali hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah hendaknya kita menjadi baik terlebih dahulu. Hendaklah kita sebagai orang tua mampu menerapkan apa yang ingin kita biasakan untuk anak-anak kita. Ya, apa yang ingin kita terapkan, apa yang ingin kita ajarkan pada anak-anak kita, kita berusaha untuk bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Karena baik tidaknya orang tua ya akan sangat berpengaruh. Kalau ingin anak kita soleh, ya harusnya kita soleh terlebih dahulu. Kalau ingin anak kita baik, maka kita pun harus menjadi baik terlebih dahulu. Maka baiknya orang tua akan sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya anak kita nanti. Maka kalau kita lihat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan kaitan antara orang tua yang baik dan anak yang baik. Misalnya di dalam Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma sholiha, kan gitu. Ketika kisah antara Nabi Musa alaihi salam dan juga Khadir rahimahullah, beliau seorang soleh bukan nabi, maka di antara kisah ketika mendapatkan tadi wa kana abuhuma sholiha, bapaknya itu baik. Kemudian juga kalau kita dapatkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatam, At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman kemudian keluarganya ngikuti beriman juga, alhaqna bihim dzurriyyatam, kami angkat anak-anak mereka mengikuti orang tuanya di situ. Maka yang kedua, tip yang kedua, sebelum kita membiasakan anak kita, hendaklah kita membiasakan kebaikan tersebut pada diri kita. Yang ketiga, tip yang ketiga, cara yang ketiga, setelah kita berdoa, setelah kita bisa memberikan teladan atau contoh, yang ketiga tadi diajak secara bertahap dan pelan-pelan, serta pendekatannya pendekatan kesadaran, bukan pemaksaan. Bangun pagi contohnya, ya kita juga memperhatikan anak misalnya sedang capek betul apa enggak, malamnya bisa tidur apa tidak di situ. Kalau normal ya kita bangunin pelan. Kalau belum bisa jam 4 ya mungkin setengah 5 atau jam 5 dulu kalau memang berat sekali. Dan seterusnya sampai betul-betul nanti bisa istiqomah di dalam bangun pagi. Dan tidak mengandalkan kekerasan. Kalau kekerasan itu atau ancaman, apalagi usia-usia belum mukallaf. Kalau sudah mukallaf, okelah ancaman usia-usia 7 ke atas, 10 boleh dipukul. Tapi kalau di bawah 7 itu pembiasaan
Kalau memang belum bisa ya jangan dipaksa. Bertahap. Termasuk meminta tolong. Minta tolong itu apa yang dimaksud? Minta bantuan itu agar mau disuruh. Maka ini pun jangan terlalu banyak minta tolong. Karena kalau kita terlalu banyak minta tolong, itu nanti dia merasa masa saya terus dikit-dikit saya, mbok yang lain aku lagi, kan gitu. Karena memang kita pun diharapkan bukan banyak minta tolong. Kita harus bisa mengandalkan untuk mandiri. Kalau kita bisa mengerjakan sendiri, memang tujuan kita minta tolong bagus, melatih anak. Tapi kalau kita dikit-dikit minta tolong, sesuatu yang remeh juga minta tolong, itu biasanya malah tidak mengena pada anak. Dia akan merasa dikit-dikit saya. Nanti pun dikhawatirkan dia tertanam, dikit-dikit pun minta tolong kepada orang lain. Maka sesuatu yang kecil bisa kita lakukan sendiri. Orang tua mencuci baju sendiri pun tidak masalah. Kalau pengen minta tolong, ayo anak nyuci baju bareng-bareng. Mengambil sesuatu remote misalnya jatuh, kita ambil sendiri. Tidak apa-apa, itu memberikan contoh kita tuh bisa mengerjakan sendiri tanpa minta tolong. Jadi ada waktu kapan minta tolong, kapan tidak minta tolong. Yang penting jangan terlalu sering. Nggih mboten Bu. Biasanya kalau sering gimana tanggapan anak kita? Kan gitu, dikit-dikit kok saya, kan itu. Saya lagi, aku lagi, kan itu. Maka minta tolong itu kita kan tujuannya baik, menanamkan agar gampang menolong. Cuma kalau kita caranya salah malah menjadi bumerang nanti. Maka caranya tunjukkan kita bisa melakukan sendiri. Kalau perlu di hadapan dia biar tahu, oh ternyata kalau ada yang jatuh ngambil sendiri, ada sampah kita bersihkan. Kalau pengen menanamkan, ayo sini barang-barang sampah, ayo diambil, kan itu. Tidak dengan bahasa tolong itu ambilkan, tolong itu bersihkan, tolong. Ya itu kan terkesannya menyuruh terus. Ya terkesannya menyuruh. Maka dikhawatirkan, ya beda-beda sih nanti anak tanggapannya. Namun yang saya khawatirkan justru nanti anak malah menolak, saya lagi. Akhirnya malas. Kalau nggak disuruh dia nggak melakukannya. Termasuk juga minta maaf bertahap. Diajak bicara kalau sudah bisa diajak bicara. Kalau belum ya sudah biarkan dulu, besok lagi. Sekali gagal ya enggak apa-apa. Hari ini belum bisa minta maaf, belum bisa bangun pagi, besok coba terus sampai memang bisa. Sesekali diajak bicara empat mata. Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau anak saya kan baru 4 SD, kelas 4 SD sama kelas 2 SD. Kadang kalau pengen menanamkan sesuatu ya habis sekolah saya ajak mampir makan sebentar sambil ngobrol di situ. Ayo makan sebentar, ngobrol, tanamkan apa, pesan apa yang pengen ditanamkan, tanamkan saat itu. Kan butuh kedekatan dulu. Itu yang sementara ini saya lakukan. Demikian mungkin wallahu taala a'lam bishawab. Beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang terakhir tadi tawakal tentunya. Kalau sudah berusaha berbagai macam cara dilakukan kok belum terwujud, kembali perbanyak doa dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah memberikan kepada kita pasangan yang baik, keluarga, anak yang menyejukkan mata, serta diberikan oleh Allah kepada kita anak-anak yang soleh maupun solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.